Satu lagi warga negara Indonesia yang berada di Gaza dipulangkan ke tanah air karena panasnya situasi Gaza yang tak kunjung mereda. Namun nyatanya harus melalui proses diplomasi yang panjang. Sore ini bergabung bersama kami Farid Zanzabil Al-Ayubi, warga negara Indonesia yang bertugas sebagai relawan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Mas Farid, selamat sore. Ya, selamat sore Mas Reza. Mas Farid, mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana pengalaman perjalanannya hingga akhirnya bisa tiba kembali di tanah air. Ya, untuk perjalanan saya dievakuasi ke Indonesia itu cukup lumayan memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih 15 hari. Dikarenakan kami jika keluar dari Gaza, kami harus mendaftarkan namanya ke Bordir Rafah. Yaitu mereka diantaranya meminta izin kepada 3 pihak, yaitu Palestina, Mesir, dan Israel. Dan ketika itu Pak Yuda, Kemenlu Indonesia menelpon saya pada tanggal 24 hari 7 jam 7 November 2023 itu Mas Yuda mengabarkan bahwa kami 3 orang yang WNI yang ada di Gaza saat itu namanya didaftarkan karena kami mendapatkan izin dari Mercy untuk pulang ke Indonesia dikarenakan kondisi yang sangat mencekam dan kami juga tidak mempunyai akses bebas seperti di Rumah Sakit Indonesia. Oke, baik. Ketika Anda mendapatkan kabar itu bersama dengan 2 rekan Anda, apa yang pertama kali Anda rasakan? Apakah memang ingin segera kembali ke tanah air melihat kondisi situasi terakhir di sana yang memang cukup kacau atau seperti apa? Apakah 2 rekan Anda juga memang tetap memilih untuk berada di sana begitu? Ya, untuk keputusan evakuasi itu memang sifatnya pribadi masing-masing dan saya memilih untuk evakuasi ke Indonesia dikarenakan ada keamanan untuk saya dan juga ada misi saya untuk di Indonesia sebagai yang pengalaman dan menceritakan segala apapun yang saya rasakan yang kami rasakan. Dan kedua, relawan Mercy yang tersisa di Gaza itu mempunyai misi, yaitu terus membantu warga Gaza yang di sekitarnya, itu membantu untuk melakukan program Mercy setiap tahunnya seperti musim dingin, membagikan jaket kepada anak-anak dan perempuan dan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan memulai program dapur umum untuk pengungsi sebanyak 1.200 pengungsi dari Gaza. Oke, Mas Farid, tadi Anda katakan bahwa memang prosesnya memakan waktu hingga 15 hari. Dan pada saat kondisi terakhir di sana, mengapa Anda didaftarkan adalah memang kondisinya tidak terbayangkan seperti apa gitu. Mungkin Anda bisa juga jelaskan kepada kami seperti apa kondisi terakhir sebelum Anda pulang dan bagaimana. Karena tadi Anda katakan sebenarnya salah satu alasan lainnya adalah Anda tidak diberikan akses yang lebih luas seperti sebelumnya di Rumah Sakit Indonesia begitu. Ya, dikarenakan akses kita terbatas seperti listrik, internet juga sudah mulai seperti di Gaza Utara. Mereka terkadang memutus sinyal HP dan sinyal WiFi yang ada di selatan, dan mereka juga ingin melakukan hal yang serupa yang mereka lakukan terhadap utara, dan mereka juga ingin semua yang ada di selatan itu seperti utara. Itulah seperti kondisi yang terakhir yang saya di sana. Oke. Waktu saat sebelum dievakuasi. Baik. Bagaimana dengan 2 rekan Anda? Bagaimana kabar mereka? Kabar terakhir yang Anda dapatkan? Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk membantu warga-warga yang ada di sekitarnya. Karena memang amanah yang diberikan dari seluruh rakyat Indonesia ke Mercy itu berada di tangan mereka berdua. Maka karena itu mereka salah satu ujung tombak warga Indonesia yang ada di sana untuk terus membantu warga Gaza yang ada di sekitarnya. Oke, Mas Farid, tadi Anda juga menyebutkan prosesnya cukup lama, 15 hari, hingga Anda dihubungi
oleh pihak Kementerian Luar Negeri. Sebenarnya diplomasi dan juga prosesnya seperti apa? Ketika tadi Anda bilang harus mendaftarkan ke 3 lokasi berbeda untuk mendapatkan izin pulang ke Indonesia. Ya, karena diplomasi yang sangat rumit untuk keluar dari Gaza maupun masuk ke Gaza, karena semua akses yang orang-orang masuk dan keluar ataupun keluar itu mereka harus meminta izin ke pihak Israel dan mereka harus menyetorkan namanya sebelum mereka keluar, dan pihak Israel itu pasti akan mencari-cari atau untuk kebenaran ini orang benar-benar mau keluar atau apa. Begitu, Mas. Oke, baik. Mas Farid mungkin juga bisa berikan gambaran kepada kami sebelum adanya perang antara Israel dan Hamas, seperti apa kehidupan di Gaza terakhir? Ya, sebelum peperangan terjadi itu memang mereka beraktivitas seperti biasanya, sekolah dan kuliah, pekerjaan kantor pun seperti orang-orang yang aktivitas seperti biasanya. Dan itu tidak ada halangan atau segala macam. Ketika peperangan itu mulai, semuanya terutama anak-anak sekolah dan anak-anak kampus, kuliahan itu di saat itu berhenti dan tidak pergi ke sekolah ataupun kampus. Bahkan orang-orang perkantoran pun begitu. Oke, termasuk juga Anda ya Mas Farid ya, dikabarkan juga kan kuliah di sana, di Gaza begitu ya. Dengan adanya peperangan ini bagaimana kelanjutan perkuliahan Anda? Ya, untuk perkuliahan saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya karena belum ada informasi terbaru. Karena dikarenakan kuliah Universitas Islam Gaza yang saya kuliah di sana itu sudah hancur dan bahkan rektor Universitas Islam Gaza sudah meninggal menjadi korban agresi Israel. Oke. Jadi belum ada kelanjutan seperti apapun itu. Belum ada kabar terakhir begitu ya. Tapi Mas Farid mungkin Ya, tadi Mas. Anda katakan di awal bahwa keputusan Anda untuk pulang adalah untuk menjalankan misi Anda di Indonesia. Tapi mungkin apakah ada rencana untuk kembali ke Gaza begitu? Untuk rencana kembali ke Gaza, saya mempunyai niat. Bahkan sebelum saya keluar dari Gaza pun niat saya masih ada di Gaza. Hati saya masih ada di Gaza. Namun untuk kondisi saat perang saat ini, untuk masuk lagi ke Gaza itu suatu hal yang mustahil. Dikarenakan orang yang keluar pun susah untuk mendapatkan akses. Apalagi orang yang dari luar untuk masuk ke Gaza. Oke, baik. Seluruh harapan dan juga doa dari masyarakat dunia berharap bahwa gencatan senjata permanen akan segera terjadi di sana dan juga Anda bisa kembali menyelesaikan misi dan juga niat hati Anda. Terima kasih Mas Farid sudah bercerita bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Ya, Mas, sama-sama. Selamat sore.